Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan dengan tema memperkaya wawasan keislaman di bulan Ramadan. Oke, setelah kemarin ditemani dengan host-host yang luar biasa ya, sekarang podcast kali ini ditemani sama Iki sendiri di sini. Tapi tentunya Iki gak sendirian ya. Iki ditemani oleh perwakilan UKM Kajis dan sekaligus sebagai ketua UKM Kajis yang baru ya. Perkenalkan, Unsapopers, ini dia Asandi yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Kalau boleh tahu nih Asandi, Asandi itu fakultas apa sih ya? Saya sendiri mengambil fakultas di FISIP, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Oke, FISIP ya. Kan sekarang menjadi ketua UKM Kajis ya. Ya. Ada proker baru guys ya ke depannya? Kedepannya pasti banyak. Banyak ya. Oke, mungkin kalau dari kesibukan A sendiri ini sehari-hari apa sih ya kesibukan? Sehari-hari mungkin kuliah sambil mondok di pesantren. Oh, mondok di pesantren. Pesantrennya di mana, guys? Dekat di sini di Di sini? Ya. Oh, Masya Allah. Hebat sekali ya kuliah sambil pesantren ya, Unsaplovers. Tapi buat Unsaplovers ya yang mau tanya-tanya atau mau komen bisa langsung aja di kolom deskripsi di YouTube kita ya. Oke, mungkin karena udah kenal sama Asandi, mungkin ya langsung aja ke pertanyaan pertama. Unsaplovers ada yang bertanya nih ya, kalau air hujan masuk ke mulut dan tertelan, apakah membatalkan puasa? Nah, mungkin ini kalau lagi kehujanan. lagi kehujanan mungkin sambil bawa motor mungkin aja. Kalau air hujan masuk ke dalam mulut itu, kalau tergantung ini ya, kalau tidak sengaja tidak menyebabkan batal. Tapi kalau lagi di jalan tiba-tiba hujan terus kita mulutnya kalau mulutnya dibuka gitu, kalau dibuka dengan sengaja itu batal ya, bisa batal mungkin begitu. Ya mungkin itu gimana kita aja ya guys. Makanya kalau hujan jangan minum dengan sengaja. Oke, Unsaplovers di poin kedua, Unsaplovers ada yang bertanya nih ya, katanya bagaimana ciri-ciri kita mendapat Lailatul Qadar. Wah, ini Lailatul Qadar ini mungkin malam yang ditunggu-tunggu sama kita ya, umat muslim di bulan Ramadan. Gimana mungkin tuh untuk ciri-cirinya kita mendapatkan perubahan gitu. Wah, ya mendapatkan perubahan dari diri kita. Yang pertama, lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lebih merasa nikmat gitu kalau kita ibadah. Nikmat gitu. Dan yang ketiga itu lebih untuk berusaha lebih baik dari kita maupun kepada Allah atau kepada sesama manusia. Ya, dan yang keempat, yang terakhir itu lebih meningkatkan dan mengamalkan Al-Quran, lebih giat lagi Al-Quran. Tapi sebetulnya Allah tidak mengasih tahu kepada kita tentang kita bahwa kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Tapi katanya sih ya ciri-cirinya tuh ada yang nyebut malamnya tuh dingin banget. Jadi sejuk. Oke. Tapi Allah tidak mengasih tahu kepada manusia gitu bahwa dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena supaya kita terus berusaha terus lebih mengharap, baik, terus mengharap, terus beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Kalau kita dikasih tahu, takutnya cuma telah mendapatkan itu, kita telah tahu, besoknya kenapa tidak sholat, tidak beribadah? Karena saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin karena gitu. Ya kita dapat pahala besar di Lailatul Qadar, mungkin ya ke depannya malah enggak mungkin. Takutnya gitu. Terus makanya setiap malam jangan lupa sholat tarawih ya, jangan baca Quran sholat malam tuh pas Lailatul Qadar aja. Makanya dianjurkan dari kita pun sudah berjelas gitu, dianjurkan bahwa kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar itu berusaha beritikaf. Ada bab itikaf gitu, fil asyaril awakhiri min ramadana fakulu minhu min afdalu minhu fi ghairi. Jadi dianjurkan itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan itu, karena itu lebih afdol daripada di hari-hari sebelumnya. Karena apa? Karena Lailatul Qadri, karena mengharap mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mungkin
Pakulo lelatin pada setiap malam, pada setiap malamnya. Mungkin begitu. Tetapi dari 10 Ramadan terakhir itu lakin layalil witri dari setiap malam-malam ganjil. Ya, seperti malam 21 Ramadan, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Dianjurkannya lebih diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar oleh para ulama begitu. Ya, mungkin di malam ganjilnya ya lebih diutamakan mungkin. Ya, buat Insaplovers ya tambah terus ibadahnya mungkinnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di ganjilnya. Oke. Lanjut yang ketiga, ada yang bertanya katanya, bolehkah kita menjauhi seseorang hanya karena sikap seseorang tersebut membuat kita sakit hati itu? Mungkin ini yang bertanya Insaplovers lagi tersinggung. Mungkin kalau menjauhi sih boleh menjauhi karena takutnya kedepannya kita sakit hati lagi gitu. Mungkin menjauhi boleh, tapi tidak boleh di dalam hati kita itu ada dendam, gitu. Tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan mungkin ya. Karena kan dianjurkan kita itu mempunyai teman yang baik gitu. Ya mungkin. Karena kan nanti dalam hadis pun sudah jelas bahwa kita itu harus memperbanyak teman yang baik karena teman itu bakal memberi syafaat nanti kita di memberi syafaat. Gitu. Saya juga pernah dengar katanya kalau kita di akhirat nanti kalau kita punya teman yang baik nanti ditolong sama temannya. Gitu. Oke, buat Insaplovers nih yang lagi tersinggung mungkin ya, cari teman-temannya yang baik-baik ya. Oke, langsung yang keempat. Kenapa saat puasa godaannya terasa semakin kuat padahal setannya kan dibelenggu mungkin. Ya, mungkin ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa bulan puasa itu setan dibelenggu ya. Mungkin emang sih dibelenggu, tapi itu kalau itu sesuai hawa nafsu kita. Kalau kita sudah biasa dengan keburukan gitu, pasti bulan Ramadan pun akan terbiasa gitu. Hawa nafsu kita sudah disiapkan oleh setan. Di hawa nafsu kita tuh dulu. Ya, sebelum bulan Ramadan kan emang udah besar mungkin ya. Udah besar nafsunya. Itu mungkin yang tadi mungkin yang tersinggung mungkin itu sedang sakit hati. Oke, lanjut ke poin pertanyaan nomor 5 ya. Kalau tarawih dicepetin gimana hukumnya tuh? Mungkin kayak bacaannya dicepetin atau gerakannya mungkin ya. Ya, kalau misalkan dicepetin, kalau sesuai tajwid itu boleh. Tapi kalau seperti yang di media sosial sekarang itu banyak yang viral-viral tuh. Seperti kan yang nggak jelas hurufnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu amin gitu. Kalau gitu mah kata para ulama haram hukumnya. Kalau gitu. Tapi kalau dipercepat sesuai tajwid, kalau misalkan hurufnya jelas, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau misalkan begitu, misalkan bisa gitu. Kalau sesuai tajwid, misalkan mau satu napas, mau berapa napas juga bisa. Ya, mungkin ya yang dicontohin sama mungkin satu tarikan napas ya. Ya, mungkin kalau misalkan kuat boleh, tetapi harus sesuai tajwid, sesuai tajwidnya harus jelas. Harus jelas hurufnya gitu. Kalau tidak jelas mah gak boleh gitu. Kan kalau tarawih itu maknanya bisa diartikan dengan tarawih itu santai, seharusnya santai, jangan terburu-buru gitu. Ada salah satu daerah gitu, kalau tarawih itu sampai subuh. Karena setiap tarawih itu hatam Quran, jadi imamnya itu menghatamkan Al-Quran, jadi sampai subuh gitu. Mungkin mereka berdiri dengan iman karena sesuai namanya tarawih kan santai begitu. Oke, mungkin yang sampai subuh mungkin yang dapat malam Lailatul Qadar paling banyak itu pahalanya paling banyak tuh. Apalagi di 10 hari terakhir mungkin ya. Iya. Kalau sampai subuh mungkin khatam Al-Qur'an. Iya. Lebih pahalanya lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan kan dikali 70 katanya. Katanya. Lebih dilipat gandakan. Oke. Mungkin
pertanyaan kali ini disudahi sampai sini mungkin ya. Buat Unsap Lovers yang mau tanya-tanya boleh langsung ke di kolom deskripsi kita ya. Di YouTube kita Unsap Radio. Ya mungkin untuk jawabannya nanti kalau kurang puas bisa tanyakan lagi kepada yang lebih tinggi ilmunya gitu karena saya itu sesuai pengetahuan saya aja gitu. Oke, mungkin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya di poin pertama mungkin tidak sengaja mungkin tidak apa-apa mungkin ya tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin di poin pertanyaan kedua kesimpulannya ya lebih diperbanyak ininya iktikafnya di 10 malam hari terakhir ya. Oke, mungkin yang ketiga bolehlah ya menjauhi asal jangan dengan dendam ya, apalagi dengan membalas dengan keburukan lagi ya. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Oke, mungkin yang keempat, kenapa saat puasa godaannya terasa semakin kuat? Mungkin itu dari hawa nafsu kitanya ya semakin kuat. Apalagi yang sebelum puasa itu hawa nafsunya sudah terbiasa dengan keburukan di bulan puasa malah tidak tidak berubah. Nah, itu mungkin dari kitanya sendiri ya. Oke, mungkin yang kelima, poin kelima, kalau tarawih dipercepat dengan bacaannya yang sesuai tajwid, mungkin itu diperbolehkan ya. Kalau disingkat. Kalau disingkat. Nah, kalau bacaannya tidak jelas, mungkin itu haram mungkin ya. Oke. Terima kasih ya kepada Asani ya sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kita. Terima kasih juga buat Unsap Lovers yang sudah bertanya kepada kita. Jangan lupa ditonton episode-episode sebelumnya di YouTube kita. Dan jangan lupa share, comment, and subscribe YouTube kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.